Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kehidupan sosial budaya pada masa Orde Baru. Kehidupan sosial. Pemerintah Orde Baru berhasil mewujudkan stabilitas politik dan menciptakan suasana aman bagi masyarakat Indonesia. Perkembangan ekonomi pun berjalan dengan baik dan hasilnya dapat terlihat dengan nyata. Dua hal ini menjadi faktor pendorong keberhasilan pemerintah Orde Baru dalam melaksanakan perbaikan kesejahteraan rakyat. Keberhasilan tersebut dapat dilihat dari 1. Penurunan angka kemiskinan, 2. Penurunan angka kematian bayi, dan 3. Peningkatan partisipasi pendidikan dasar. Program-program untuk perbaikan kesejahteraan rakyat yang dilaksanakan pada masa Orde Baru antara lain adalah transmigrasi, KB, dan puskesmas dan posyandu. Yang pertama adalah transmigrasi. Transmigrasi adalah program yang dibuat oleh pemerintah Indonesia untuk memindahkan penduduk dari suatu daerah yang padat penduduk ke daerah lain yang masih lowong di Indonesia. Masyarakat yang bersedia pindah ke daerah kecil diberikan modal, lahan, dan pelatihan untuk memulai usaha agrikultur di tempat yang ditentukan. Daerah yang menjadi tujuan transmigrasi antara lain Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Yang kedua, keluarga berencana atau KB, merupakan program pemerintah yang dirancang untuk mengendalikan pertumbuhan penduduk. Pengendalian penduduk dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas rakyat Indonesia dan peningkatan kesejahteraannya. Pada tahun 1967, pertumbuhan penduduk Indonesia mencapai 2,6% dan pada tahun 1996 telah menurun drastis menjadi 1,6%. 3. Puskesmas dan posyandu. Pusat Kesehatan Masyarakat atau Puskesmas dan Pos Pelayanan Terpadu atau posyandu merupakan dua fasilitas kesehatan yang didirikan oleh pemerintah untuk meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat. Pelayanan kesehatan yang diberikan puskesmas adalah pelayanan kesehatan menyeluruh atau komprehensif yang meliputi pelayanan pengobatan, kuratif, upaya pencegahan, preventif, peningkatan kesehatan, promotif, dan pemulihan kesehatan, rehabilitatif. Pelayanan kesehatan yang diberikan posyandu antara lain adalah kesehatan ibu dan anak, KB, gizi, penanggulangan diare, dan imunisasi. Pada masa Orde Baru, terdapat beberapa kebijakan pemerintah yang bersifat diskriminatif, seperti Surat Edaran Nomor 6 Preskap/6/67 yang memuat tentang perubahan nama. Dalam surat itu disebutkan bahwa masyarakat keturunan Cina harus mengubah nama Cinanya menjadi nama yang berbau Indonesia. Misalnya, Liem Sioe Liong menjadi Sudono Salim. Selain itu, penggunaan bahasa Cina pun dilarang. Di masa pasca Orde Baru, partisipasi sosial kalangan etnis Tionghoa sangat menonjol. Pada umumnya, mereka aktif bergerak di bidang pendidikan dan kesehatan. Banyak sekali orang-orang Tionghoa yang memilih profesi sebagai guru, dosen, profesor, dokter, insinyur, pengacara, hakim, jaksa, advokat, bahkan polisi dan tentara. Mereka mendirikan berbagai sekolah mulai dari TK sampai SMA dan berbagai universitas. Demikian juga puluhan rumah sakit didirikan kalangan etnis Tionghoa. Rumah sakit ini didirikan dengan tujuan sosial semata, yaitu untuk memberikan bantuan medis bagi yang membutuhkan tanpa memandang kemampuan ekonominya. Bandingkan dengan rumah sakit yang didirikan di masa Orde Baru yang bertujuan komersial semata. Kehidupan kebudayaan. Pada masa Orde Baru, usaha peningkatan dan pengembangan seni dan budaya diarahkan kepada upaya memperkuat kepribadian, kebanggaan, dan kesatuan nasional. Oleh karena itu, dilakukan pembinaan dan pengembangan seni secara luas melalui sekolah seni, kursus seni, organisasi seni,
dan wadah-wadah kegiatan seni lainnya. Selain itu, dilakukan pula upaya-upaya penyelamatan, pemeliharaan, dan penelitian warisan sejarah budaya nasional. Upaya tersebut diwujudkan dengan menginventarisasi peninggalan purbakala yang meliputi 1165 situs purbakala dan rehabilitasi serta perluasan museum-museum. Pendidikan. Pada masa Orde Baru, dimunculkan sebuah konsepsi pendidikan yang dikenal dengan sekolah pembangunan. Konsepsi ini diajukan oleh Masuri SH selaku Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Dalam konsepsi sekolah pembangunan, para siswa dikenalkan kepada jenis-jenis dan lapangan serta lingkungan kerja, terutama jenis lapangan kerja yang diperlukan oleh pembangunan nasional. Hal ini dimaksudkan agar mereka dapat melihat kemungkinan untuk memberikan jasa melalui karyanya. Anak-anak didik tidak hanya diberi pelajaran teori, tetapi juga diperkenalkan kepada sejumlah pekerjaan yang kira-kira dapat mereka lakukan. Dalam rangka memberikan kesempatan belajar yang lebih luas, pemerintah Orde Baru melaksanakan program-program berikut. Yang pertama, Instruksi Presiden Inpres Pendidikan Dasar. Adanya instruksi Presiden ini membuat jumlah sekolah dasar meningkat pesat. Tercatat pada periode 1993 sampai 1994 hampir 150.000 unit SD Inpres Instruksi Presiden telah dibangun. 2. Program pemberantasan buta huruf yang dimulai pada tanggal 16 Agustus 1978. Yang ketiga, program wajib belajar yang dimulai pada tanggal 2 Mei 1984. Dan yang keempat, gerakan orang tua asuh atau Genota. Oke, cukup sekian pembahasannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.